Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siswa Wardoyo, dalam mata kuliah Teknik Tenaga Listrik, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan pagi hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai motor listrik. Rekan-rekan sekalian, perlu kalian ketahui bahwa motor listrik ini merupakan komponen yang sangat penting dalam industri, dan bahkan lebih dari 60%, 70% peralatan yang ada di industri otomatis itu menggunakan motor listrik. Oleh karena sebegitu pentingnya, maka kalian perlu memahami baik secara garis besar maupun detail, apalagi nanti kalian kalau akan bekerja secara teamwork dengan rekan dari teknik elektro. Apakah itu motor listrik? Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak atau tenaga pemutar. Silahkan dibayangkan. Jadi motor ini fungsinya itu adalah mengubah energi listrik. Artinya energi listrik berarti sebagai suplai konsumsinya, dan menjadi energi mekanik. Berarti energi mekanik ini menjadi outputnya. Inputnya listrik, outputnya gerak. Inputnya listrik, outputnya mekanik. Inputnya listrik, outputnya berputar. Inilah definisi dari motor listrik. Seperti apa bentuk fisik motor listrik? Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk fisik dari motor listrik yang nanti kalian gunakan di lapangan. Nah, seperti apakah daleman dari motor listrik ini? Mari kita jelaskan lebih lanjut dari motor listrik tersebut. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke dalam detail dari motor listrik, perlu kalian ketahui keluarga dari motor listrik itu seperti apa. Inilah pohon keluarga dari motor listrik. Motor listrik yang akan kita gunakan nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada motor listrik dengan arus AC, motor listrik dengan arus DC. Nah, yang paling banyak digunakan di industri itu adalah motor AC. Lebih lengkap dari motor AC nanti akan kita bahas setelah pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita fokuskan kepada motor DC dulu. Secara kekeluargaan, urut-urutan dari motor AC itu nanti kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Sedangkan di motor DC itu terdiri dari 3 jenis, yaitu motor DC brushed, yaitu dengan sikat, motor DC brushless tanpa sikat, dan motor DC servo. Seperti apa penjelasan dari ketiga motor DC tersebut? Kita lanjutkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, motor yang akan kita bahas, kita klasifikasikan dulu motor listrik tersebut. Yang motor AC ini terdiri dari sinkron, induksi. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita fokus di sini, yaitu di motor arus arah atau direct current, di mana motor arus arah ini
dibagi menjadi dua, yaitu eksitasi terpisah dan eksitasi sendiri. Untuk motor DC eksitasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu motor DC seri, motor DC campuran, dan motor DC shunt. Ini adalah motor DC brushed atau motor DC yang menggunakan sumber DC-nya adalah menggunakan sikat karbon. Bagaimana yang brushless? Coba kita lihat. Definisi dari motor DC itu adalah jenis motor listrik yang memerlukan sumber tegangan DC untuk beroperasi. Jadi, operasional motor DC ini diperlukan suplai dari tegangan DC. Oleh karena itu, motor DC ini persentase penggunaannya di industri lebih rendah dibandingkan penggunaan motor AC. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri antara motor DC dan motor AC. Simbol dari motor DC adalah seperti ini. M ini adalah melambangkan motor. Sedangkan bentuk fisik dari motor tadi sudah kita sampaikan di depan. Salah satunya adalah seperti ini. Jenis motor DC yang dalam diagram tadi ini adalah jenis motor DC yang pertama, yaitu motor DC brush. Motor DC dengan sikat arang. Yang kedua, yaitu adalah motor DC brushless tanpa sikat. Ini adalah motor DC brushless tanpa sikat. Perhatikan di sini, motor DC ini memiliki keunikan, keunggulan. Salah satunya adanya rotary encoder. Ini digunakan untuk pengendalian penggunaan dari motor ini. Biasanya di elektro ini dipasangkan dengan optocoupler sehingga bisa kita kendalikan menggunakan microcontroller, bisa kita ukur kecepatannya, bisa kita balikkan putarannya, bisa kita ukur jarak perputarannya, dan sebagainya dengan memanfaatkan adanya rotary encoder. Ini yang dimanfaatkan adalah lubang-lubang kecil ini dengan disensor di ini kotak hitam ini. Ini biasanya diisi namanya optocoupler, ada fototransistor, di sini ada receivernya atau fotodioda, di sini ada receivernya. Ini adalah pengendalian lebih lanjut di teknik elektronya. Ini tanpa sikat karbon. Nah, yang ketiga adalah motor DC servo. Motor DC servo memiliki ciri khas. Karena motor ini memiliki kecepatan tinggi, maka diperlukan gearbox ini. Gearbox ini difungsikan sebagai pengurang kecepatan poros. Nah, ini kalian yang lebih memahami teknik mesin untuk menghubungkan gear dengan poros dari motor DC itu supaya kecepatannya lebih rendah bagaimana. Maka posisi roda gigi inilah renggang rapatnya diatur. Ini menggunakan potensiometer. Ini adalah referensi signal output, referensi signal input. Ini dikendalikan menggunakan teknik elektro. Inilah motor DC servo. Sehingga motor DC servo ini dan motor DC brushless itu lebih cenderung digunakan dalam tegangan atau daya-daya kecil atau torsi-torsi kecil, tetapi prinsipnya adalah untuk pengendalian sesuatu yang dikehendaki. Baik untuk mengukur jarak, baik untuk menghitung berapa kali putaran,
memanfaatkan motor-motor DC ini. Selanjutnya, bagian-bagian dari motor DC. Bagian dari motor DC yang kita sampaikan di sini adalah bagian dari motor DC brushed atau motor DC dengan sikat karbon. Perhatikan, isi dari motor DC dengan sikat itu adalah ada winding atau lilitan ini, kabel tembaga yang dililitkan di rotor. Ada brushes-nya, ini ada karbon, bentuknya hitam, warnanya hitam, atau ada yang menyebut dengan karbon brush atau sikat arang. Ada rotor, ini rotor, ini bentuk fisiknya. Rotor inilah bagian dari motor DC yang berputar. Ada magnet kutub utara dan kutub selatan. Ini yang sifatnya menempel di stator atau casing, sehingga ini sifatnya diam. Dan ada komutator atau alternator, teknik mesin biasanya menyebut. Dan yang terakhir adanya terminal sebagai sumber listrik, sebagai input terhadap motor ini. Perhatikan di rotor ini adalah bagian yang bergerak. Di sini dililitkan, diberikan winding menggunakan kabel tembaga. Dan inilah yang berputar di dalam motor tersebut. Yang kedua, ini adalah komutator. Komutator tadi di sini, atau kita sebut dengan alternator tadi, ini adalah yang menghasilkan arus AC. Jadi karbon brush ini diberikan input arus DC dari luar, terus masuk ke sini. Nah, di dalam komutator ini akan terjadi arus AC dari prinsip komutator ini. Ini adalah bagian komutator, ini bentuk fisik dari komutator, ini karbonnya, ini arus searah, ini arus bolak-balik. Ini yang berada di dalamnya ini. Gitu ya. Ini magnet utara, ini magnet selatan. Jadi yang menghasilkan arus AC itu adalah komutator ini. Prinsip kerja motor DC. Perhatikan, ini adalah terminal tadi yang kita sebutkan sebagai input sumber tegangan. Akan mengalirkan arus ke sini menuju karbon 1. Terus ini yang kuning ini adalah komutatornya. Dan mengalirkan arus ke sini. Nah, sebuah tembaga atau winding yang dialiri arus ini akan menimbulkan gaya. Di kutub selatan akan menimbulkan gaya ke atas. Ketika medan magnet dialiri arus listrik, maka gaya akan terbentuk. Ini ke atas. Dan pada saat menuju magnet utara, medan magnet dialiri arus, ini akan mengakibatkan medan gaya ke bawah. Dan dari sini, ini dilambangkan F, ini dilambangkan I, ini W, energi yang timbul. Secara detail, dapat dilihat di sini. Ini poros tadi yang bisa berupa poros dari rotor. Ini adalah
slip cincinnya atau komutator, ini karbon brushnya, ini terminalnya, ini lilitan kawat konduktornya. Ini yang dililitkan ke rotor ya. Nah, di lilitan di sini kutub selatan ini akan terjadi gaya ke atas, akan terjadi pemotongan arus, akan terjadi medan magnet. Demikian juga di sini gayanya ke bawah, arusnya ke atas, dan akan terjadi medan atau flux magnet. Secara animasi dapat kalian perhatikan di sini. Nah, ini manakala sumber baterai ini diberikan, tentunya ini adalah DC karena ini baterai, maka ini kuning ini, perhatikan, kuning ini akan menuju sini, ini IA akan menuju karbon ini. Ya. Nah, yang berputar ini adalah representasi dari rotor, tetapi ini adalah satu winding. Jadi ini ilustrasi satu winding dari sebuah rotor secara keseluruhan. Ya, Anda perhatikan, ini terjadi aliran arus searah ke sini, ke karbon. Ini adalah komutatornya, dan ini adalah lilitannya. Kalau diberikan arus seperti ini terbalik dengan tadi ya. Jadi mungkin agak membingungkan. Yang S harusnya di sini, yang N adalah di kanan. Tapi bisa kalian perhatikan. Nah, ini ke atas. Gitu. Pada saat berbalikan, ini N ke bawah. Jadi di kutub selatan itu naik, di kutub utara itu turun. Begini secara terus-menerus. Prinsip dari motor DC, sehingga listrik yang diberikan ini akan menghasilkan gerakan sebagaimana teranimasi di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai motor DC. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan di motor DC. Namun nanti saya kirimkan di Spada dalam bentuk file. Untuk videonya kita hentikan sampai di sini. Silahkan didiskusikan tentang pemaparan saya tadi untuk lebih diperjelas, dielaborasi mengenai motor DC eksitasi sendiri dan eksitasi terpisah. Ini di slide nomor 3. Eksitasi terpisah dan eksitasi sendiri. Anda deskripsikan, Anda uraikan dari masing-masing motor tersebut, terutama adalah yang eksitasi sendiri, karena ini ada 3 macam motor DC di dalamnya. Dari hasil pendeskripsian kalian, nanti silahkan disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis motor DC tersebut. Hasil diskusi kalian silahkan nanti disampaikan di Spada. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Semoga perkuliahan kali ini menyenangkan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai motor AC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.